Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada, baiklah, kita di penghujung semester genap ya, dimana kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester ya, dan kita harus masuk ke dalam Schoology atau platform khusus untuk ujian ya. Dan nanti untuk semester depan memang berencana untuk platform untuk belajar kita juga sudah tidak menggunakan mungkin Google Classroom lagi ya, tetapi kita akan menggunakan Schoology. Nah, gabung kelas ataupun gabung UAS ya, itu sama saja ya. Tergantung nanti yang perlu kita siapkan adalah yang paling utama adalah kode kelas atau kode kelas ujian ya. Jadi memang kalau kode kelas itu kode kita untuk belajar, namun nanti kode untuk ujian itu nanti akan berbeda dengan kode kelas untuk belajar ya. Nah, baiklah, kita akan belajar bersama-sama. Yang utama kita harus mempersiapkan ya. Yang utama kita harus mempersiapkan kode kelas ini ya. Kode kelas ini bisa Anda dapatkan kalau kode kelas belajar itu dari dosen masing-masing ya. Beliau mengampu berapa kelas dan kodenya apa. Kalau kode UAS itu nanti juga dosen akan membuat dan kemudian melaporkannya kepada panitia UAS, dan panitia UAS akan memberikan informasi itu kepada Anda. Maka ini Anda harus cari dan Anda harus simak betul-betul ya. Jangan sampai kode itu ada yang salah, atau mungkin dalam waktu cepat itu ada perubahan. Anda juga harus cepat mendapatkan informasi kode itu. Nah, jadi dijaga informasi-informasi yang ada dari kampus ya, supaya kita tidak ketinggalan. Nah, dua web yang kita akan gunakan untuk mendaftar yaitu adalah application Schoology Register, dan untuk masuk nanti setelah kita berhasil mendaftar dengan cara yang sederhana ya, gampang ya. Nah, maka setelah itu kita akan masuk ke dalam application Schoology yang login ya, untuk melihat kelas yang kita sudah daftar atau kita masuk ya. Nanti ada beberapa di dalam akun Anda. Nah, baiklah, kita mulai. Kita masuk ke register dulu ya. Kita masuk ke register dulu, Anda copy ya, kemudian kita siapkan webnya ya, kemudian kita copy di sini. Nah, kita bisa masuk menjadi 3 ya, bisa masuk menjadi 3, yaitu kalau dosen sebagai instruktur, kemudian kalau orang tua Anda bisa sebagai parent, dan untuk mahasiswa itu sebagai student. Nah, kemudian kita ingat kembali, kita ambil kode akses mata kuliah atau kode akses mata kuliah yang akan diuaskan, baik itu dari panitia UAS yang Anda dapatkan secara bersamaan ya, seluruh universitas ya, seluruh fakultas, seluruh mahasiswa ya. Nah, jadi kadang dosen juga memberikan via WA ya, atau Anda bertanya lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan tentang keluarnya kode akses UAS ini secara bersamaan oleh universitas dan diterbitkan di fakultas. Maka ini kita masukkan ya. Kita masukkan, kemudian continue. Nah, kalau kode akses ini berlaku ya, atau memang sedang direncanakan untuk diselenggarakan UAS pada periode waktu tertentu, maka Schoology akan mendeteksi dengan mengeluarkan beberapa isian untuk Anda. Nah, di sini yang ditekankan, Anda harus mengisi real name ya, supaya nanti nama dan NIM Anda teridentifikasi di lembar hasil jawaban soal ujian ya, dan NIM Anda
dosen cepat mencari, kemudian cepat menyelesaikan koreksiannya, maka itu akan sangat memudahkan. Jadi isikan real name ya, isikan nama sebenarnya Anda ya. Misalnya kalau atau kita sepakat seperti ini ya, last name itu kita isi name ya, kemudian yang first name itu kita isi nama ya, meskipun itu nama kalau panjang mungkin disingkat ya, misalnya seperti ini ya. Kemudian ini name-nya ya, silahkan mau B apa mau D ya, name-nya misalnya seperti ini ya, atau ya silahkan. Kemudian username ini Anda boleh ya menggunakan email UMS, itu lebih baik ya, disarankan. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan username nama Anda juga diperbolehkan ya, misalnya yang unik ya, jangan cuma Andi begitu saja, nanti bisa jadi akan sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, misalnya seperti ini ya, atau ditambah dengan kode-kode unik ya, misalnya seperti ini. Nah, asal nanti tidak ada sama dengan mahasiswa yang lain atau Anda lebih dulu ya, pastinya tidak akan ditolak. Password dan confirm password Anda sudah paham ya, keduanya harus sama supaya matches ya. Kemudian untuk birthday, day, kemudian year ini adalah tanggal, bulan dan tahun lahir Anda. Kemudian silahkan Anda klik ya, by clicking berarti Anda akan menuruti ya syarat-syarat yang ditentukan oleh Schoology. Kemudian Anda register ya. Nah, Anda register, nah itu sudah selesai ya. Jadi mudah sekali untuk mendaftar ya. Jadi nama Anda sekarang sudah masuk di dalam kode kelas untuk ujian ya, karena saat ini keperluannya hanya kita ada kode kelas UAS, tidak ada kode kelas PBM ya, karena kode kelas PBM kita anggap sudah lewat. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke login ya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke login. Ini karena saya sudah membuat ya, saya tidak, silahkan Anda teruskan, saya nggak akan praktek sampai ini betulan ya, cuma ada pengarahan aja. Nah, baik, kemudian login. Login di sini saya menggunakan nama mahasiswa. Kalau Anda kan tadi Anfa tadi ya, Anfa 345 ya, atau silahkan nama Anda nama yang sebenar ya. Kemudian kalau username bisa singkatan, bisa paduan huruf dan angka, tapi jangan rumit-rumit ya. Yang penting tidak ada yang sama. Untuk password juga jangan rumit-rumit, Anda simpan di tempat yang bagus supaya nanti begitu dibutuhkan nanti Anda akan segera bisa cepat mencari ya, atau ingat ya. Ini misalnya ini sudah masuk ya, ini sudah masuk. Maka kalau sudah masuk Anda pergi ke courses ya. Nah, kebetulan nanti barangkali kalau dosen itu sudah memberikan kode kelas khusus untuk UTS, maka yang muncul di sini kelas UTS juga ya, kelas UAS ya, kelas UAS, maaf. Jadi ini juga nanti akan ada UAS ya. Nah, nanti Anda masuk aja ya. Nah, tapi kalau nanti Anda ingin join course yang lain ya, misalnya kan Anda mengikuti ujian tidak hanya satu mata kuliah ya, tapi ada banyak ya, maka Anda tinggal memasukkan ya, join course lagi. Kalau yang tadi kan cuma untuk mendaftar ya, tapi langsung ditujukan pada satu mata kuliah tertentu. Nah, kalau sudah mendaftar, jangan mendaftar lagi ya, tetapi Anda langsung join a course ini ya. Join ke course ini nanti tinggal kita
memasukkan akses kode yang baru ya. Jadi tidak usah mendaftar lagi ya, sekali aja ya. Nah, nanti Anda akan punya banyak course di sini ya. Anda akan punya banyak banyak ujian ya, sebanyak mata kuliah yang Anda akan tempuh ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk panduan selanjutnya, kalau Anda sudah masuk ke kelas ini ya, atau kita coba ikuti selebaran atau leaflet yang atau e-manual ya, yang telah dibagikan untuk semua mahasiswa, untuk semua dosen, untuk semua panitia ya. Itu saya ada di sebentar ya. Nah, ini ya e-manual yang sudah diterbitkan oleh universitas ya. Ini halaman yang pertama, kemudian halaman yang kedua kita akan menggunakan tampilan ini ya, supaya seragam ya. Nah, jadi dari kelas kita ini ya, misalnya Anda masuk ke e-UAS ya, Anda masuk ke e-UAS untuk mata kuliah tertentu, ini nanti ada e-UAS untuk mata kuliah yang satunya lagi, untuk e-UAS untuk yang mata kuliah yang satunya lagi, dan seterusnya ya, sesuai dengan berapa mata uji yang Anda ikuti pada semester genap ini. Nah, kemudian kalau kita akan lihat ya, edaran dari universitas yang di halaman 2 ini ya. Nah, di sini e-UAS ya. Untuk mata kuliah ini ada Fakultas Teknik Industri, ini kebetulan yang dibuat contoh oleh universitas itu dari FTTI UAS perencanaan. Ini adalah mata kuliahnya ya. Nah, di sini akan ada tempat pengumpulan kartu ujian. Nah, maka Anda harus mengumpulkan dulu kartu ujian ya, dimana kalau Anda mungkin mendapatkannya sudah dicetak ya, harus di scan dulu atau di foto ya, lebih baik di scan ya. Kalau tidak, Anda mencetak dalam bentuk file ya, soft copy ya. Nah, Anda letakkan di tempat yang strategis supaya nanti Anda cepat untuk mengunggah di setiap mata kuliah yang diujikan ya. Nah, nanti di sini sangat penting sekali Anda mengunggah, karena kalau tidak Anda unggah kartu ujian Anda, maka hasil ujian Anda tidak akan dikoreksi, dan kalau tidak dikoreksi tentu saja nilai tidak akan keluar. Nah, jadi Anda masukkan ke sini. Kalau nanti Anda sudah memasukkan kartu ujian sebagai tugas yang diberikan oleh dosen ya, Anda sudah mengirimnya, maka dosen akan memberikan tanda, dan Anda nanti bisa akan hari H ujian yang ditentukan, Anda akan bisa mengakses soal. Jika tidak, maka Anda tidak akan bisa melihat soal itu. Nah, kemudian silahkan untuk dikerjakan. Nah, pada ketentuan bahwa masing-masing dosen, masing-masing prodi, masing-masing fakultas itu memiliki kebijakan yang harus mengarah kepada universitas, namun ada juga kebijakan-kebijakan khusus yang Anda harus perhatikan, di mana Anda mempunyai perjanjian tidak dengan dosen yang bersangkutan tentang pengumpulan waktunya kapan. Nah, ini untuk memastikan agar Anda itu tidak terlambat dalam pengumpulan ujian dan akan terhindar dari satu permasalahan ya, yang tentunya akan sulit untuk diselesaikan ya. Nah, jadi itu di halaman yang kedua ya ini. Nah, kalau ini adalah kalau Anda sampai sudah register sekarang deket ini ya, kemudian mau ujian malah justru lupa password masuk ke Schoology. Nah, maka ini adalah handlingnya ya, atau cara untuk mengatasi hal tersebut ya. Nah, maka di sini silahkan
untuk diikuti di halaman 2 ini. Nah, selesai ya. Nah, semoga saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dimanapun Anda berada, diberikan kesehatan ya, diberikan perlindungan oleh Allah, agar nanti kita dapat bertemu lagi di kampus kita tercinta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.